Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil dari diskusi kami, yaitu tentang Material Safety Data Sheet dari MgCl atau magnesium klorida. Kelompok kami terdiri dari yang pertama, yaitu Ranius Nita sebagai pembicara pertama, yang kedua Sinta Perdani sebagai pembicara kedua, lalu Silvani Indrani Manalu sebagai pembicara ketiga, kemudian saya Serlioni Afi sebagai pembicara keempat sekaligus moderator. Baiklah, untuk materi yang pertama akan saya berikan kepada Ranius Nita. Kepada Rani kita persilahkan. Baiklah, terima kasih moderator. Saya akan membacakan materi pertama yang yaitu bagian 1, identitas bahan dan perusahaan. Yang pertama 1.1 mengidentifikasi produk yaitu nama produk magnesium klorida heksahidrat yang sinonimnya magnesium diklorida yang nomor CAS 7791-18-6 kode HS 28273100, kode produk A-2025, merek Smart Strip Lab. Yang kedua, penggunaan yang relevan dari bahan atau campuran dan penggunaan yang disarankan terhadap penggunaan yang teridentifikasi, yaitu reagen untuk dianalisis. 3, rincian penyuplai lembar data keselamatan, yaitu perusahaan PT Smart Laboratorium Indonesia, alamat Ruko Boulevard, Taman Tekno Blok E nomor 10, strip 11, BSD, sektor 10, Serpong, Tangerang, Indonesia. Website www.smartlab.id, email sales_smartlab.id. Untuk informasinya, telepon dengan 622175880205 dengan telepon darurat 622175880205. Yang bagian keduanya identifikasi bahaya. 1. Klasifikasi bahan atau campuran. Bahan ini tidak diklasifikasikan sebagai berbahaya menurut Undang-Undang Uni Eropa. Yang kedua, elemen label, yaitu pelabelan menurut peraturan atau ESI yang itu nomor 1272/2008. Bukan bahan atau campuran berbahaya menurut peraturan ESI nomor 1272/2008. Yang ketiga, bahaya lain tidak ada yang diketahui. Bagian 3 yaitu komposisi dan informasi bahan. 1. Bahan sinonim magnesium klorida heksahidrat. MgCl2 6H2O. Berat molekul 203,30 gram per mol. Nomor CAS 7791-18-6. Tidak ada bahan berbahaya menurut peraturan ESI nomor 1907/2006. Yang kedua, campuran tidak berlaku. Bagian 4, tindakan pertolongan pertama pada kecelakaan atau P3K. Penjelasan mengenai tindakan pertolongan pertama. Saran umum, pemberi pertolongan pertama harus melindungi dirinya. Setelah terhirup, hirup udara segar. Jika nafas terhenti, berikan nafas buatan, mulut ke mulut atau secara mekanik. Berikan masker oksigen jika mungkin, segera hubungi dokter. Bila terjadi kontak kulit, bilaslah dengan air yang banyak, hubungi dokter mata. Setelah kontak pada mata, bilaslah dengan air yang banyak, segera hubungi dokter mata, lepaskan lensa kontak. Setelah tertelan, beri air minum atau paling banyak 2 gelas. Segera cari anjuran pengobatan hanya di dalam kasus khusus. Jika pertolongan tidak tersedia dalam 1 jam, rangsang untuk muntah. Hanya jika korban tidak sadarkan diri. Telan karbon aktif dan konsultasikan kepada dokter secepatnya. 2. Kumpulan gejala atau efek terpenting, baik akut maupun tertunda. Efek iritan
paralisa pernafasan, diare, mual, muntah, gangguan kardiovaskular, kelemahan otot, kecapean, gejala kelumpuhan. 3. Indikasi pertolongan medis pertama dan perawatan khusus yang diperlukan. Sesudah itu berikan sodium sulfat 1 sendok makan. Baiklah, itu materi yang saya sampaikan. Saya kembalikan ke moderator. Terima kasih kepada Rani. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh Sinta Pardani. Pada Sinta, kita persilahkan. Baiklah, terima kasih kepada moderator. Baiklah, saya akan melanjutkan itu bagian 5, tindakan penanggulangan kebakaran. Yang pertama, media pemadaman api. Media pemadaman yang sesuai, yaitu gunakan tindakan pemadaman kebakaran yang sesuai untuk situasi lokal dan lingkungan sekeliling. Media pemadam yang tidak sesuai, yaitu untuk bahan atau campuran ini tidak ada batasan agen pemadam yang diberikan. Yang kedua, bahaya khusus yang muncul dari bahan atau campuran. Tidak mudah terbakar, api unggun dapat melepaskan uap yang berbahaya. Kebakaran dapat menyebabkan derevolusi, itu gas hidrogen klorida. Yang ketiga, saran bagi petugas pemadam kebakaran. Alat perlindungan khusus bagi petugas pemadam kebakaran. Jangan berada di zona berbahaya tanpa peralatan perlindungan pernapasan. Untuk menghindari kontak dengan kulit, jaga jarak aman dan gunakan pakaian pelindung yang sesuai. Yang keempat, informasi lebih lanjut, tekan pukul ke bawah gas atau uap kabut dengan semprotan air jet. Cegah air pemadam kebakaran mengkontaminasi air permukaan atau sistem air tanah. Yang bagian keenam, tindakan terhadap tumpahan dan kebocoran. Yang pertama, langkah-langkah pencegahan diri, alat pelindung dan prosedur tanggap darurat. Nasihat untuk prosedur darurat: hindari penghisapan debu, evakuasi dari daerah bahaya, amati prosedur darurat, hubungi ahli. Saran bagi responden darurat: perlengkapan pelindung, lihat bagian 8. Yang kedua, tindakan pencegahan lingkungan. Jangan membuang ke saluran pembuangan. Yang ketiga, metode dan bahan untuk penyimpanan dan pembersihan. Tutup saliran, kumpulkan, ikat dan pompa keluar tumpahan. Amati kemungkinan pembatasan bahan atau lihat bagian 7 dan 10. Ambil dengan hati-hati, teruskan ke pembuangan, bersihkan area yang terkena, hindari pembentukan debu. Yang keempat, rujukan ke bagian lainnya, yaitu indikasi mengenai pengolahan limbah, bisa dilihat bagian 13. Yang bagian 7, penyimpanan dan penanganan bahan. Yang pertama, kehati-hatian dalam menangani secara aman. Langkah-langkah pencegahan untuk penanganan yang aman: taati label tindakan pencegahan. Kenakan pakaian pelindung, jangan menghirup zat atau campuran, hindari terbentuknya uap atau aerosol. Tindakan higienis: segera ganti pakaian yang terkontaminasi. Gunakan krim pelindung kulit, cuci tangan dan muka setelah bekerja dengan bahan tersebut. Yang kedua, kondisi penyimpanan yang aman, termasuk adanya inkompatibilitas. Kondisi penyimpanan tertutup sangat rapat, kering. Suhu penyimpanan yang direkomendasikan, lihat label produk. Yang ketiga, penggunaan akhir khusus. Selain penggunaan yang disebutkan dalam bagian 12,
tidak ada penggunaan spesifik lain yang diantisipasi. Kemudian bagian 8, pengendalian pernapasan dan perlindungan diri. Yang pertama, parameter pengendalian. Tidak mengandung bahan-bahan yang mempunyai nilai batas eksposur pekerjaan. Yang kedua, pengendalian pernapasan. Pengendalian teknik yang sesuai yaitu langkah-langkah teknis dan operasi kerja yang sesuai harus diberikan prioritas dalam penggunaan alat pelindung diri. Lihat pada bagian 7.1. Tindakan perlindungan individual. Pakaian pelindung harus dipilih secara spesifik untuk tempat bekerja. Tergantung konsentrasi dan jumlah bahan berbahaya yang ditangani, daya tahan pakaian pelindung kimia harus dipastikan dari masing-masing supplier. Perlindungan mata atau wajah. Perlindungan mata atau wajah memakai kacamata pengaman. Perlindungan kulit menangani dengan sarung tangan. Sarung tangan harus diperiksa sebelum digunakan. Gunakan teknik penghapusan sarung tangan yang tepat atau tanpa menyentuh permukaan luar sarung tangan. Untuk menghindari kontak kulit dengan produk ini, buang sarung tangan yang terkontaminasi setelah digunakan sesuai dengan hukum yang berlaku dan praktek laboratorium yang baik. Cuci dan keringkan tangan. Sarung tangan pelindung yang dipilih harus memenuhi spesifikasi dari EuderStiff 89 atau 686 dan standar N374 berasal dari itu. Kontak penuh. Bahan karet nitril. Ketebalan lapisan minimal 0,11 mili. Menembus waktu lebih dari 480 menit. Kemudian kontak percikan bahan karet nitril, ketebalan lapisan minimal 0,11, menembus waktu lebih dari 480 menit. Sarung tangan pelindung yang digunakan harus mengikuti spesifikasi pada EuderStiff dan standar gabungan. Peralatan pelindung lainnya yaitu pakaian pelindung tahan asam. Perlindungan pernapasan diperlukan ketika debu dihasilkan. Jenis filter yang direkomendasikan yaitu filter menurut DIN 3181. Untuk partikel padat bahan inert, pengusaha harus memastikan bahwa perawatan, pembersihan, dan pengujian perangkat perlindungan pernapasan telah dilakukan sesuai dengan petunjuk dari pabriknya. Tindakan ini harus didokumentasikan dengan benar. Kontrol eksposur lingkungan, jangan membuang ke saluran pembuangan. Baiklah, sekian materi dari saya kembalikan kepada moderator. Kepada Fani dipersilakan untuk melanjutkan materi kita. Baik, saya akan melanjutkan materi selanjutnya, yaitu di bagian 9. Sifat-sifat fisika dan kimia. Informasi tentang sifat fisika dan kimia. Bentuk padat, warnanya putih, baunya tidak berbau, ambang bau tidak berlaku, pH-nya 4,5 sampai 7,0 pada 50 gram per liter 20 derajat Celcius. Titik lembur kira-kira 117 derajat Celcius. Penguraian. Titik didih atau rentang didih tidak berlaku. Titik nyala tidak berlaku. Laju penguapan tidak tersedia informasi.
flammabilitas atau padatan gas, produk ini tidak mudah menyala. Rendahan batas ledakan tidak tersedia informasi. Tertinggi batas ledakan tidak tersedia informasi, tekanan uap tidak tersedia informasi, kerapatan atau densitas uap relatif tidak tersedia informasi, densitas kira-kira 1,57 gram per cm kubik pada 20 derajat Celcius, kerapatan densitas atau relatif tidak tersedia informasi, kerapatan dalam air 545,7 gram per liter pada 20 derajat Celcius. Koefisien partikel non-oktanol atau air tidak tersedia informasi, suhu dapat membakar sendiri. Lebih besar 117 derajat Celcius, peniadaan air kristalisasi. Suhu penguraian tidak tersedia informasi, viskositas dinamis tidak tersedia informasi, sifat peledak tidak diklarifikasikan sebagai mudah meledak, sifat oksidator tidak ada. Data lain, suhu menyala tidak mudah terbakar. Bagian 10, kreativitas dan stabilitas. 1. Kreativitas, lihat bagian 10,3. 2. Stabilitas kimia, melepaskan air kristal jika dipanaskan. 3. Reaksi berbahaya yang mungkin di bawah kondisi spesies atau khusus. Tidak ada informasi yang tersedia. 4. Kondisi yang harus dihindari, pemanasan kuat atau penguraian. 5. Bahan yang harus dihindari, tidak ada informasi yang tersedia. 6. Produk berbahaya hasil penguraian pada saat pembakaran, lihat bab 5. Bagian 10, informasi toksikologi. Informasi tentang efek toksikologis. Toksisitas oral akut. LD 50 tikus lebih besar 2000 mg per kg. Pedoman tes OCD-CD 423. Toksisitas inhalasi akut. Tanda-tanda iritasi mukasa ringan. Toksisitas kulit akut. LD 50 tikus lebih besar 2000 mg per kg. Pedoman teks OECD 402. Senyawa handedrat. Iritasi kulit manusia, hasil tidak menyebabkan iritasi kulit. Uji model kulit manusia ECHA. Irisitas mata kelinci, hasil tidak menyebabkan iritasi mata. Pedoman teks OECD 405. Sensitisasi tes maksimisasi kelinci, percobaan hasil negatif metoda. Pedoman teks OECD 406. Mutagenisitas pada sel novel. Geotoksitas dalam tabung percobaan. Teks Ames. Mesilu sublicis. Hasil negatif. Mutagenisitas uji sel Menmal. Aberasi kromosom. Limfosit manusia, hasil negatif. Metoda pendomen teks OECD 473. Uji mutasi gen Seimentalia in vitro. Mouse lymphoma teks, hasil negatif. Metode pendomen teks OECD 476. Nilai yang diberikan dalam analogi zat-zat berikut ini magnesium klorida. Karsinogenisitas. Informasi ini tidak tersedia. Toksisitas terhadap reproduksi. Rute aplikasi oral tikus, metoda panduan OECD 422. Teratogenisitas, rute aplikasi oral tikus, jumlah eksposur tiap hari, metode.
Pedoman teks OECD 414. Toksisitas pada organ sasaran spesifik paparan tunggal. Informasi ini tidak tersedia. Toksisitas pada organ sasaran spesifik paparan berulang. Informasi ini tidak tersedia. Orna 50 di tiap hari NOAEL lebih besar 1000 mg per kg paduan OECD 422. Toksisitas subakut. Bahaya aspirasi. Informasi ini tidak tersedia. Informasi lebih lanjut setelah penggunaan dalam jumlah besar. Demam uap logam setelah terhirup dalam jumlah besar mual diare. Efek sistemik, tekanan darah turun, ketidakteraturan jantung, kelemahan otot, gejala kelumpuhan, kecapean. Setelah penyerapan dengan jumlah besar, paralisa pernafasan, gangguan kardiovakulas sebagaimanapun. Jika produk ditangani dengan tepat, efek yang berbahaya tidak mungkin terjadi. Tangani sesuai dengan praktik kebersihan dan keselamatan industri yang baik. Bagian 12, informasi ekologi. Toksisitas keracunan untuk ikan. LC50 Pimeales Promales 2120 mg per 1,96 H. Pemahatuan analitis. Ya, senyawa hidrat CEHA. Derajat rancu bagi delfin dan binatang tak bertulang belakang lainnya hidup dalam air. Tes statis CL50 Pania magna atau kutu air 548,4 mg per 1,48 H. Pematuan analitis. Ya, keracuan untuk gangguan laju perubahan EC50 Desmosmus subpitatus gangguan hijau lebih besar 100 mg per 1,72 H. Pematuan analisis. Ya, pedoman teks 201 OECD laju pertumbuhan NOECD Dermodusmus subplicatus ganggang hijau 100 mg per 1,72 H. Pematuan analitis. Ya, pedoman teks 201 OECD. Keracunan untuk bakteria. Teks statis EC50 lumpur teraktivitas lebih besar 900 mg per 1,3 H. Pedoman teks OECD 209 teks statis NOEC humbur teraktivitas 900 mg per 1,3 H. Pedoman teks OECD 209. Derajat rancu bagi pramia dan binatang tak bertulang belakang lainnya yang hidup dalam air atau toksisitas kronis. Tes semi-statis EC10 Pania magna atau kutu air 321 mg per 1,21 D. Pemantauan analitis. Ya, CEHA. 2. Persistensi dan penguraian oleh lingkungan. Daya hancur secara biologis. Metode untuk menentukan tingkat penguraian hayati tidak berlaku untuk bahan organik. 4. Mobilitas dalam tanah. Tidak tersedia informasi. 5. Hasil Dar-Ersman PMT dan VPVB. Penilaian PVB per VPVB tidak dilakukan karena penilaian keamanan bahan kimia tidak diperlukan, tidak dilakukan. 6. Efek kerugian lainnya. Pelepasan ke lingkungan harus dihindarkan. Sekian penjelasan dari saya kembalikan kepada moderator.
Baiklah, terima kasih sebelumnya kepada Stefani. Bagian selanjutnya yaitu bagian 13, pembuangan limbah. Metode penanganan limbah yaitu limbah harus dibuang sesuai dengan petunjuk mengenai limbah 2008 bagian 98 ECS. Sendiri. Bagian 14, informasi pengangkut transport jalan atau ADR RID 11.1 sampai 14.6 tidak diklasifikasikan sebagai berbahaya menurut peraturan pengangkutan. Lalu transportasi air sungai atau ADN tidak bersangkut paut, transport udara atau IATA bagian 14.1 sampai 14.6 tidak diklasifikasikan sebagai berbahaya menurut peraturan pengangkutan. Transport laut atau IMDG 14.1 sampai 14.6 tidak diklasifikasikan sebagai berbahaya menurut peraturan pengangkutan. Lalu yang bagian 14.7, transportasi dalam jumlah besar berdasarkan pada Marpol 7378 lampiran 2 dan IBC kode tidak bersangkut paut. Bagian 15 yaitu peraturan perundang-undangan. Yang pertama yaitu regulasi tentang lingkungan, kesehatan, dan keamanan untuk produk tersebut. Perundang-undangan nasional, kelas penyimpanannya 10-13. Yang kedua, asesmen keselamatan kimia. Untuk produk ini, penilaian keselamatan kimia sesuai dengan peraturan EU REACH nomor 1907 tahun 2006 tidak dilakukan. Bagian 16, informasi lain. National Fire Protection Association dari USA, kesehatannya kesehatannya 0, mudah terbakar 0, reaktivitas 0, dan bahaya spesifik tidak diketahui. Informasi lebih lanjutnya yaitu informasi di atas diyakini benar tetapi tidak dimaksudkan untuk menjadi semua inklusif dan harus hanya digunakan sebagai panduan. Informasi dalam dokumen ini didasarkan pada pengetahuan terkini dan berlaku untuk produk yang berkaitan dengan tindakan pencegahan dan keselamatan. Itu tidak mewakili atau menjamin sifat dari produk. Sisi sebaliknya dari faktur atau slip kemasan untuk syarat dan ketentuan penjualan tambahan. PT Smart Lab Indonesia dan afiliasinya tidak bertanggung jawab atas segala kerusakan akibat penanganan atau dari kontrak dengan produk di atas, dan atau sisi sebaliknya dari faktur atau slip kemasan untuk syarat dan ketentuan penjualan tambahan. Baiklah, sekian hasil presentasi dari kami. Mohon maaf jika ada kesalahan, dan jika ada saran, kritik, atau komentar atau pertanyaan, boleh disampaikan pada kolom komentar. Sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.